Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita mendapat karunia untuk melanjutkan kajian tematik kita Tabir Ilahi LPP TVRI Sulawesi Selatan. Sebagai umat berkehidupan sosial di masyarakat, ada hak-hak yang harus kita penuhi. Itulah sebabnya sore hari ini kita akan membahas tema yakni hak-hak sesama muslim. Alhamdulillah telah hadir di studio narasumber kita Al-Ustaz Haji Awaludin Umar. Beliau adalah mubalik dan tugas utamanya di kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Ustaz ya. Ya. Terima kasih Ustaz kesempatannya sore hari ini untuk mengkaji surah Ali Imran ayat 102 dan selanjutnya tentang hak-hak sesama muslim. Insyaallah. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, istimewa karena sore hari ini kita bersama dengan audiens kita, ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Batua, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar. Gimana kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, kita akan awali kajian ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 dan selanjutnya dengan qari'ah kita Ibu Hajah Hasmiyati Yusuf, dilanjutkan sari tilawah oleh Murniati Usman. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum is kuntum adda'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi wa kuntum ala safaratin minan nari wa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya,
dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di jurang neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian lantunan ayat suci Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102 dan 103 yang menjadi tema kita sore hari ini, yakni hak-hak sesama muslim. Majelis Taklim Nurul Iman Batua ini dibawa Nurul Hikmah Batua dibawa pimpinan Sania Awaluddin Umar. Ustaz, hak-hak tetangga ini penting, Ustaz. Betul. Sebab kehidupan kita yang kita dambakan yang tentram, damai, aman itu, Ustaz. Benar, Ustaz. Kalau hak-hak ini terpenuhi. Silakan uraiannya, Ustaz. Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Hikmah yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan mengangkat judul yang seperti sudah disampaikan tadi, Ya. yaitu hak-hak sesama muslim. Hak. Ya. Nabi SAW bersabda, Sallallahu alaihi. Haqqul 'alal muslim khamsun. Haqqul 'alal muslim khamsun. Raddus salam wa itba'ul janaiz wa iyadatul marid, ijabatud da'wah wa tasmi'atul atis. Hak orang Islam terhadap orang Islam lainnya, kata Nabi, ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salamnya. Seorang muslim ketika dia mengucapkan salam, itu dia mempunyai hak bahwa dia harus dijawab salamnya. Oh, punya hak, Ustaz. Punya hak. Maka orang yang mendengar ucapan salam itu punya kewajiban untuk menjawab salam tersebut. Jadi berbicara tentang hak seorang muslim terhadap orang muslim lainnya ini tidak bisa terlepas dari kewajiban antar sesama muslim juga. Jadi hak dan kewajiban ini tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang muslim mengucapkan salam, maka wajib yang mendengar itu untuk menjawabnya. Isyarat yang pertama yang bisa kita ambil dari pesan Rasulullah ini, Islam ini disebarkan dengan salam. Orang mukmin harus menyebarkan salam. Artinya juga bahwa seorang mukmin ini dengan terhadap orang mukmin lainnya itu harus hidup dalam salam. Begitu saja. Jadi menebarkan salam. Menebarkan salam. Yang kedua, wa itba'ul janaiz. Hak orang Islam terhadap orang Islam lainnya, wa itba'ul janaiz, mengurus jenazahnya. Jika seorang muslim meninggal, maka dia punya hak terhadap diri orang yang masih hidup untuk menyelenggarakan atau mengurus jenazahnya. Kita tahu bahwa kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal itu ada 4. Ya, Ustaz.
Yang pertama adalah memandikannya, yang kedua mengkafani, Iya. yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkannya. Menguburkan. Maka ketika orang yang meninggal itu ada haknya terhadap orang hidup untuk menyelenggarakan jenazahnya. Banyak. Jadi haknya orang yang sudah meninggal, Ustaz ya. Haknya orang yang sudah meninggal Kewajiban yang terhadap orang yang masih hidup untuk diurus jenazahnya. Sementara orang yang masih hidup punya kewajiban. kewajiban. Jadi tidak bisa dipisahkan antara hak dan kewajiban. Ada yang menarik tadi, Ustaz. Ya, Kalau tidak salah ingat, Ustaz, itu mengucapkan salam kan hukumnya sunnah. sunnah, Tapi menjawabnya ternyata wajib, ada wajib. begitu saja. Benar. Oke, Ustaz. Lanjut ke Ustaz. Iya. Berbicara tentang menyelenggarakan atau mengurus jenazah. Iya. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, tentu sekali untuk kita semua, Iya. bahwa seorang mukmin yang mengurus jenazah saudaranya sesama muslim, mulai dari memandikan, mengkafankan, sampai menyolatkan, dia mendapat 1 qirat. Kalau dia mengurus jenazah saudara sesama muslim, mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, lalu mengantarnya sampai ke liang lahat, dia mendapat 2 qirat. Bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu qirat?" Rasulullah menjawab, qirat, 1 qirat itu adalah pahala sebesar gunung Uhud. Jadi kalau 2 qirat berarti pahala sebesar 2 gunung Uhud. Jadi begitu besarnya pahala bagi orang mukmin yang masih hidup menyelenggarakan jenazah saudaranya sesama muslim yang meninggal. Meninggal, Ustaz. Yang ketiga, Ustaz, Iya, silakan, Ustaz. wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Orang yang sakit punya hak untuk dibesuk atau dijenguk. Maka orang yang sehat berkewajiban, punya kewajiban untuk membesuk atau menjenguk orang sakit. Kewajiban orang yang sehat. Kewajiban orang yang sehat untuk membesuk orang yang sakit. Sedangkan orang yang sakit itu punya hak Punya hak. untuk dibesuk. Dan ketika kita membesuk orang sakit, ya biasa, apalagi ibu-ibu, itu kebanyakan ya mungkin membawa apa-apa, ya Adat kita itu, Ustaz. tradisi yang Baik, Ustaz. yang baik, bawa makanan ataukah kue, buah-buahan, ya. Tetapi jangan lupa membawakan doa. Oh, doa, Ustaz. Ya. Jadi ketika sampai di menjenguk orang sakit, tiba di rumah sakit ataukah di rumahnya, dianjurkan membaca doa. Nabi menganjurkan meletakkan telapak tangan di mana sakitnya. Oh. Tapi kalau sakitnya di tempat tersembunyi jangan. Oh, apalagi kalau bukan. Ya, apalagi bukan muhrimnya. Jadi kebanyakan Nabi itu meletakkan telapak tangannya di dahi. Lalu membacakan doa. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Ya Tuhan penguasa manusia, ya, buanglah penyakitnya. Ishfi, sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi, engkau adalah yang maha menyembuhkan. La shifaan illa shifauka, tidak ada kesembuhan melainkan dengan penyembuhan. La yugadiru saqama, jangan kembalikan lagi penyakitnya itu. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua ketika kita membesuk orang sakit. Jadi kalau tadi, Ustaz, kebiasaan kita yang baik itu menjenguk orang sakit, tetangga, rekan-rekan majelis taklim, bawa kue, jangan cuma kue dan buah-buah. Lalu lupa juga. doa. Lalu lupa doanya. Lalu lupa doa. Ini. Iya. Lanjut, Ustaz. Kemudian yang keempat, Iya, Ustaz. ya. Yang keempat, ijabatud dakwah, Ijabatud dakwah. menghadiri undangannya. Menghadiri undangan saja. Orang mukmin ketika dia memberikan undangan atau menyampaikan undangan dalam
menyelenggarakan acara atau apa, Ya, ya. ketika dia menyampaikan undangan, dia akan memberikan haknya kepada orang yang diundang itu. Jadi kewajiban. Jadi kewajiban bagi orang yang diundang untuk menghadiri undangan. Saya senang Ustaz kalau diundang, syukuran. Alhamdulillah. Ya. Sebentar Insya Ustaz, kita Allah. lanjut. Kita akan sharing dulu ibu-ibu tentang kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya yang menjadi hak muslim lainnya atas muslim yang lain lagi. Ya, silakan. Mungkin kita sharing dulu dengan ibu-ibu kita. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, mungkin mic-nya ya silakan Bu. Mungkin ada yang bertanya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hadiana Amir dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Batua. Silahkan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Saya mau minta maaf kepada orang yang pernah saya selisih paham dengan saya. Tapi orang itu sudah meninggal. Bagaimana ini Pak Ustaz? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia mau menutupi dosanya Ustaz. Pernah Sepertinya. khilaf. Iya. Tapi ternyata yang pernah salah itu, taruhlah misalnya baku gea sedikit, Iya. sudah tidak ada. Tapi sebentar baru jawab Ustaz, kita kasih penanya berikutnya. Siapa yang bertanya berikutnya? Silakan Ibu. Terima Iya. kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Aulia. Ustaz, saya mau bertanya, Silakan Ibu. apa-apa saja yang harus kita lakukan apabila kita menjenguk saudara atau kerabat kita yang sakit? Mohon penjelasan dari Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dewasa ini itu makin kita negara membangun kesehatan, tapi penyakit juga makin banyak Ustaz. Kita semua sering sakit, tetangga sering sakit. Nah ini pertanyaannya Ibu,